Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita belajar dari Matius 13, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kita membaca dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan pengertian perumpamaan ini, yaitu dari ayat 18 sampai 23. Mari kita baca bersama. Mulainya ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian kita lanjut pada ayat 18 itu tentang pengertian dari perumpamaan ini, yaitu karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman itu serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Dimulai dari ayat 3 itu adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur benihnya. Kalau kita bicara tentang seorang penabur, katakanlah seorang petani yang asli. Sekali lagi, seorang petani yang benar-benar petani. Maka seorang petani, dia tahu apa yang harus disiapkannya. Dia tahu, pertama adalah benih. Benih yang terbaik tentunya. Kalau dia mempersiapkan benih jagung, pasti dia akan cari benih jagung yang terbaik.
Sekarang ini ada jagung manis, ya. Dia akan cari jagung manis yang terbaik, yang besar, artinya yang besar, yang tidak kurus, ya. Tapi itu yang diambil, yang terbesar itu, yang terbaik itu yang diambil oleh seorang petani. Karena dia tahu bahwa dia akan menabur dan dia berharap supaya hasil kemudian itu pada saat dia panen itu dia memetiknya, panennya dengan hasil yang terbaik. Kedua adalah media tanah. Tanah ini harus baik, ya. Harus baik. Tanah ini harus memungkinkan tanamannya yang dia tanam itu harus berbuah, harus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan yang ketiga, dia akan mempersiapkan peralatan sebelum dia berangkat untuk bertanam. Ya, demikian juga dia akan menyiapkan air atau pupuk dan sebagainya. Kemudian dia tahu kapan dia harus menanam benih yang dia punya itu. Nah, sekurang-kurangnya 5 hal ini harus disiapkan seorang petani yang benar-benar petani. Kita bicara dulu tentang petani, ya. Dan petani yang baik, petani yang pintar, kita tahu tidak akan sembarang menanam benihnya pada tanah yang tidak baik. Yang tentunya dia tidak akan menanam benihnya di pinggir jalan. Tentunya dia tidak akan menanam benihnya di tempat yang tanah yang berbatu-batu. Tentunya dia tidak akan menanam di tanah yang banyak semak duri. Dia tidak akan lakukan itu. Kalau kita, saudara-saudara, bertemu dengan seorang petani yang menanam benihnya di pinggir jalan, kita bisa katakan dia bukan orang petani yang pintar. Dia petani asal-asalan. Atau memang dia benar-benar bukan petani kalau dia menanam itu tanamannya di semak duri, kalau dia menanam di tanah yang berbatu-batu. Sebab pasti itu tidak akan berhasil. Sebab pasti dia tidak akan menerima, dia tidak akan mendapatkan hasil. Bahkan dia akan menjadi orang yang sia-sia. Buat apa menjadi petani yang bodoh, yang menanam tanamannya, bibitnya, benihnya pada tanah yang berbatu, di pinggir jalan, apalagi di pinggir jalan. Buat apa? Pasti itu diinjak orang, atau mungkin dimakan burung, ya kan? Pas burungnya lihat ada bibit, ada benih, dia akan makan. Terutama jagung, pasti burung suka itu kan. Kemudian dia tidak akan menanam di tempat-tempat seperti semak duri, sebab pasti itu tidak akan berhasil. Itu petani yang baik, saudara-saudara. Nah, petani yang baik, dia akan mempersiapkan tanahnya. Karena dia tahu tanahnya menentukan. Tanah ini yang paling menentukan. Dua hal ini terutama bibit dan tanah yang menentukan, ya. Bibit yang tanah menentukan. Nah, tanahnya ini dia akan buat, dia akan olah sedemikian rupa supaya tanahnya pada saat dia menanam benih ini, benihnya akan berakar, tumbuh dan berbuah. Nah, kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya di tanahnya itu ternyata ada batu-batuan, ada semak atau rumput-rumput, maka pasti itu akan dia singkirkan. Dia akan bersihkan tanah kaplingnya itu untuk pertaniannya itu dari batu-batu, dari rumput-rumput, dari semak-semak, supaya tanahnya itu menjadi tanah yang bersih dan siap untuk ditanam. Kalau tanahnya itu keras, maka dia akan gemburin. Ya, dia akan pakai peralatan yang canggih atau yang sederhana pun dia pakai supaya tanah itu digemburin, disiram, bahkan dikasih pupuk, ya, supaya kalau dia menanam, dia akan diharapannya ia akan memperoleh hasil yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang dilakukan oleh petani. Nah, pada saat ia sudah menanam benihnya, kemudian dia melihat, tanamannya kurang bagus. Apa yang dilakukan? Dia tambah pupuk lagi, dia tambah siram lagi. Seorang petani tidak akan berhenti bekerja sampai waktu panen. Maka bahkan pada saat sudah mulai besar tanamannya, dia akan membersihkan rumput-rumput ilalang ataupun yang yang hanya mengotori lahannya itu supaya ini menghasilkan buah.
buah yang banyak. Itu yang dilakukan petani. Dan dia akan melakukan banyak hal, berusaha apapun dia lakukan supaya dia mengharapkan buah yang baik. Dan itu bisa berbulan-bulan. Dia dengan tekun menantikan, dia dengan tekun merawat kaprinya, tanamannya itu supaya nantinya dia akan berbuah dengan berbuah yang baik. Nah, itu petani asli. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan itu, ternyata Tuhan berikan pengertian bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Kalau itu benih itu adalah firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, maka siapa yang menaburkan firman Tuhan itu? Kalau benih itu adalah firman Tuhan tentang kerajaan sorga, siapa yang menabur benih itu? Adalah hamba-hamba Tuhan. Adalah saya dan saudara. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan, firman Tuhan untuk ditabur kepada banyak orang. Saya hamba, saudara juga hamba Tuhan. Kemudian juga ada yang dipanggil, sejauh yang dipanggil yang menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang siap untuk menabur firman Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka sungguh bersalahlah kita, sungguh berdosalah kita. Kita yang sudah dipercayakan firman Tuhan kepada kita, tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak menabur. Sebab soal menabur itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Nanti akan saya buka pada akhir-akhir renungan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kita harus menjadi penabur benih. Apakah itu di rumah kita? Ya. Apakah itu di tempat pekerjaan kita? Apakah itu di gereja kita sebagai hamba atau sebagai gembala, diaken, diakonis, sebagai gembala dalam pemilih altar, dan juga dalam komunitas yang lain. Kita menjadi orang yang menaburkan benih di sana. Dan saya bersyukur bersama teman-teman yang bersama-sama saat ini kami melayani. Contohnya kami melayani di Radio RPK saat ini dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, melayani dalam hal doa, firman Tuhan, dan dalam share atau diskusi dalam melalui Radio RPK. Itu kita dipakai, ya. Bersyukur kalau Tuhan memakai kita untuk melayani sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana yang mendengarkan siaran kita. Saya mendengar dari tim yang ada bahwa pendengar itu bisa sampai 300 sampai 400 ribu sekali mendengar siaran RPK itu. Dan luar biasa, dari satu tempat lokasi, baik kita pakai Skype di rumah ataupun di studio, kita melayani tanpa tembok. Kalau sekarang kita dibatasi oleh karena PPKM, kita tidak bisa berjumpa di gereja, di suatu tempat untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan apa yang kita gunakan saat ini, kita dipanggil untuk melakukan siaran di radio, maka apa yang kita sampaikan itu didengarkan oleh sekian ribu orang. Kita memiliki gereja yang tanpa tembok, tidak dibatasi oleh tembok. Kita bisa melakukannya dan setiap orang bisa mendengarkan siaran kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, kita yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, sekali lagi, kita yang dipercayakan dan kita harus menyampaikan firman Tuhan ini, karena itu bagian dari panggilan kita masing-masing. Maka kita tidak akan membagi-bagi firman itu kepada golongan A, golongan B. Tetapi ternyata Bapak, Ibu, Saudara, di sana pendengarnya itu terbagi atas 4 golongan. Pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita tidak tahu siapa-siapanya di sana. Tetapi pendengar itu punya respon, punya reaksi yang berbeda-beda. Firman Tuhan itu untuk memberkati saudara, memberkati siapapun,
kita harus mempunyai respon yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan itu disampaikan, ternyata ada 4 golongan dengan cara yang berbeda-beda pada saat mereka merespon firman Tuhan. Nah, di sini kita boleh membacanya, yaitu yang pertama adalah respon atau hati yang di pinggir jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah respon atau hati yang berbatu-batu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita hanya menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, tetapi responnya itu tergantung daripada pendengar firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah respon atau hati yang semak duri. Dan yang keempat yang kita harapkan dari setiap pendengar firman Tuhan adalah respon atau hati yang subur, tanah yang subur. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kita tidak mendikte setiap orang untuk merespon yang keempat itu, tapi setiap orang punya responnya masing-masing. Kita tidak berkuasa untuk mengubah respon mereka, tetapi setiap orang akan meresponnya masing-masing. Ya, nah, mari kita membahas setiap kali tiap golongan ini yang meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, yaitu merespon dengan hati yang di pinggir jalan. Nah, siapakah orang-orang yang digolongkan dalam merespon firman Tuhan seperti ini? Yaitu hati seperti di pinggir jalan. Nah, adalah orang-orang pada saat mendengarkan firman Tuhan itu ternyata tidak mengerti. Mungkin kita sudah berusaha sampaikan firman Tuhan, kita sudah berusaha menyampaikan firman Tuhan, bahkan dengan kuasa Roh Kudus kita sampaikan firman Tuhan, bukan dengan hikmat kita, tetapi ternyata di sana ada golongan yang tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Waduh, ini memang hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, memang ini tidak bisa kita hindari, karena itu adalah respon daripada pendengar. Karena memang akan terjadi seperti ini, yang ada orang, maaf ya kalau saya ngomong seperti ini, sebenarnya kasar ya ngomong ini ya, tapi harus diomongkan, karena kalau bahasa tidak mengerti itu, kata lainnya adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Bodoh. Dia bodoh. Tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang bodoh tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia bodoh. Karena memang dia tidak mengerti firman Tuhan. Jadi apapun yang kita bicara tentang firman Tuhan, dia tidak mengerti. Nah, coba kita buka di dalam Efesus 5:17. Kalau mau kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, ya. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, luar biasa. Sebab itu, karena di atas ada orang-orang yang hidupnya seperti orang bebal. Mungkin tidak bebal, tetapi orang Kristen yang bebal, ya, dia tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, bahkan sering menolak firman Tuhan, ya. Dikatakan di sini, kamu jadi orang bodoh. Kamu tidak mengerti firman Tuhan. Datang saja di gereja pada saat mendengarkan firman Tuhan, yang bukan firman Tuhan didengar, tapi mereka main-main atau main HP dan sebagainya. Sehingga firman Tuhan itu didengar tetapi tidak masuk. Mereka dengar firman Tuhan tapi tidak masuk. Itu sebabnya mereka tidak mengerti. Mereka dengar firman Tuhan tapi pikiran hatinya di tempat lain. Itu mereka tidak mengerti, jadi orang bodoh. Nah, Paulus luar biasa mengecap orang seperti ini, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh.
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bodoh sama dengan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang bodoh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, memang di sana ada seperti itu. Tetapi saya menyampaikan kepada kita semua yang juga mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan jadi bodoh. Bagaimana supaya kamu tidak jadi bodoh? Ya kamu harus belajar jadi murid. Karena setiap murid itu adalah belajar tentang firman Tuhan. Ya, tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Sekali lagi, tidak ada. Tuhan berikan semuanya terbaik. Cuma saudara yang tidak mempergunakan pikiran roh saudara untuk mengerti firman Tuhan, maka saudara disebut orang bodoh. Sekali lagi saya memperingatkan buat kita pendengar firman Tuhan, jangan jadi bodoh. Usahakanlah pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, seriuslah mendengarkan firman Tuhan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kiri kanan saudara, pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, singkirkan semuanya itu dan fokus kepada firman Tuhan supaya engkau mengerti dan engkau akan menjadi tidak bodoh lagi karena engkau mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya juga luar biasa ya. Itu yang pertama ini. Yang pertama ini. Kalau kita membaca di Yohanes 14:23. Padahal Tuhan telah memberikan pribadi yang luar biasa bagi kita. Hai pendengar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan telah berikan kepada kita. Apa kita mau untuk menerima. Apa kita mau untuk dipimpin olehnya. Oleh pribadi ini. Karena pribadi ini yang mengejarkan saya dan saudara, sekali lagi, yang mengejarkan saya dan saudara segala sesuatu. Haleluya. Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Luar biasa. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan menjadi bodoh karena pribadi ini, sekali lagi saya tegaskan lewat firman Tuhan ini, pribadi ini yang mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu dia ajarkan, bukan cuma tentang firman Tuhan, tetapi hal-hal yang lain dia ajarkan kepada kita. Dan dia mengingatkan kepada kita karena memang pikiran kita terbatas, ya. Dia akan mengingatkan kita akan segala sesuatu, ya, yang sudah dikatakan kepada kita dan kepada saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang pertama. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, yaitu orang yang punya hati seperti di pinggir jalan. Orang bodoh yang tidak mengerti. Kemudian golongan yang kedua, yaitu golongan yang merespon firman Tuhan seperti hatinya berbatu-batu. Jadi dia menyediakan hatinya itu dengan hati yang penuh dengan batu-batu, tanah yang disiapkan untuk benih itu tanah yang berbatu-batu. Itu respon yang diberikan oleh pendengar firman Tuhan. Siapakah mereka itu? Yaitu dia yang menerima firman Tuhan. Dia menerima, ya, mendengar firman Tuhan hanya sebentar dan dia gembira oleh karena firman Tuhan itu. Dan itu banyak di gereja. Waduh, pada saat dia mendengar khotbah, dia gembira dan sukacita. Dan dia mau berbuat, mau berubah, mau bertobat, ya. Dan pada kenyataan dalam hidupnya sehari-hari, mungkin kalau hari Minggu dia dengar,
dia mengerti, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya beragama saja. Orang beragama ini yang kita lihat Bapak Ibu, yang dia benar-benar rajin di gereja. Apapun dia lakukan di gereja, dia akan main gitar, dia akan ikutin jadwal dan sebagainya hari Minggu, dan dia melayani. Bisa saja dia dari pagi sampai sore karena ada beberapa jadwal yang akan dia ikuti. Dia melayani dan sukacita, gembira. Tetapi pada hari Senin dan sebagainya, dia tidak gembira lagi. Ya, dia bertumbuh, dia akan bertumbuh tapi tidak berakar. Kristen KTP ini bertumbuh tapi tidak berakar. Dia disebut Kristen karena KTP-nya, tapi dia tidak berakar. Hidupnya masih duniawi, ya, masih melakukan hal-hal duniawi yang jahat. Dia juga orang Kristen, ya. Nah, banyak orang Kristen meninggalkan imannya karena tidak berakar. Pemahaman yang kurang membuat mereka kalah dengan penganiayaan dan penindasan. Jadi kalau orang-orang seperti ini pada saat datang penganiayaan, penindasan, itu paling gampang murtad, paling gampang meninggalkan iman mereka. Ada kalanya dia pandang enteng, firman Tuhan lagi. Pandang enteng dengan ajaran Tuhan. Dia mengerti tapi tidak melakukannya. Ya. Dianggapnya biasa-biasa saja. Bahkan berbuat dosa dianggapnya biasa saja. Orang-orang seperti ini dengan respon hati yang berbatu-batu, ya. Dan ini yang terjadi, jemaat, ada banyak yang seperti ini, ya. Dan masih kita bisa menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, respon hati semak duri. Orang yang mendengarkan firman Tuhan mendengarkan, tetapi ternyata hatinya penuh semak duri, ya. Pada saat dia dengarkan firman Tuhan, pada saat dia mendengarkan firman Tuhan itu, ternyata disertai dengan segala kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, dia tetap khawatir. Firman Tuhan berkata, Tuhan pelihara engkau, dia tetap tahu Tuhan pelihara, tapi dia tetap mengkhawatirkan hidupnya, cemasnya, bimbang dengan kehidupannya, bimbang dengan masa depannya. Firman Tuhan telah berkata, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang terbaik. Tetap saja dia tetap khawatir dengan masa depannya. Haleluya. Apalagi yang luar biasa, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang penuh khawatir dan dia sering dan banyak kali terpikat oleh kekayaan dunia ini, oleh kemewahan dunia ini. Dia lebih suka untuk hal seperti itu. Nah, dia akan gampang bertukar pasangan hidup, ya, untuk mendapatkan suatu kekayaan. Dia akan gampang menukarkan imannya dengan kedudukan. Dia akan menukarkan imannya dengan kekayaan dan sebagainya, ya, supaya dia memperoleh hal duniawi ini dengan menukar iman mereka. Nah, orang-orang seperti ini, coba kita membaca dalam 1 Timotius 6:9. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, memang Bapak Ibu yang saya kasih, jadi ini yang realita kehidupan kita. Ternyata di sana ala jemaat kita yang masih, walaupun kita sampaikan firman Tuhan, mereka tetap khawatir. Mereka tetap saja bimbang. Mereka tetap saja menginginkan kekayaan dunia lebih lagi dari yang sudah ada. Seakan-akan hidup mereka tidak cukup hari ini. Apa yang sudah Tuhan berikan tidak cukup, mereka tidak bersyukur. Tetapi mereka lebih lagi ingin akan kekayaan dunia ini. Mereka ingin lagi hal-hal yang duniawi.
Nah, apa akhirnya dari kehidupan mereka? Itulah keruntuhan dan kebinasaan. Sekali lagi, setiap orang-orang yang khawatir, yang selalu menginginkan ingin akan kaya, ya, kekayaan, ingin akan kaya, cinta uang dan sebagainya, berhenti dan bertobat. Karena akibatnya bagi saudara adalah keruntuhan dan kebinasaan. Itu pasti datang. Lama atau sebentar, pasti firman Tuhan ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang pandang enteng dengan firman Tuhan, anggap remeh firman Tuhan, banyak khawatirnya, sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak yakin dengan firman Tuhan, malah sebaliknya dia merindukan keinginannya untuk menjadi kaya. Orang-orang ini, saya peringatkan, saudara harus bertobat. Sebab apa yang akhir hidupmu adalah keruntuhan dan kebinasaan yang engkau alami. Saya bacakan contohnya, ada Demas. Demas itu adalah tim pelayanan dari Paulus. Tetapi suatu saat dia tiba-tiba meninggalkan pelayanannya. Ini 2 Timotius ini bukan cuma jemaat, tapi terjadi kepada hamba Tuhan yang luar biasa yang bersama-sama dengan Paulus, ya, yang tiap hari bersama melihat Paulus melayani dan mereka sama-sama melayani, ya. Yaitu 2 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan buat kita semua. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas adalah hamba Tuhan yang kita bisa cari di Alkitab ini. Dia bersama-sama dalam pelayanan, bersama-sama menjadi timnya Rasul Paulus. Tetapi pada akhirnya dia lebih memilih dunia ini daripada memilih kerajaan surga. Dia mencintai dunia ini daripada mengasihi Allah. Ada 2 pilihan selalu. Kasih akan Allah atau kasih akan dunia ini. Kalau engkau mengasihi Allah, tinggalkan kasih akan dunia ini. Dan engkau kalau mengasihi dunia ini, engkau tidak akan mengasihi Allah. Tidak bisa dua-duanya. Nah, sahabat atau saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pilihlah untuk mengasihi Allah, jangan mengasihi dunia ini. Kemudian respon yang keempat, respon hati yang baik, tanah yang subur, tanah yang baik. Tanah yang baik akan menyebabkan tumbuhan itu, sekali lagi, tumbuhan itu pasti berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah. Dia berakar, bertumbuh dan punya banyak daun dan berbuah-buah. Itu yang diharapkan. Jangan sampai hasil yang tanah yang kita, jangan sampai tanaman kita hanya berakar dan bertumbuh dan berdaun dan tidak berbuah. Ya, seperti yang tadi di respon yang ketiga, dia berakar, ya, tapi cuma sebentar, tidak berbuah karena ada semak duri, tidak berbuah. Nah, yang diharapkan adalah semua, tentu kita sebagai hamba Tuhan mengharapkan supaya jemaat yang mendengarkan atau siapapun yang mendengarkan firman ini punya respon yang keempat itu. Dia memiliki hati yang subur. Sebab kalau hati yang subur yang ada pada setiap jemaat, yang pasti bahwa tanaman itu akan berakar, tanaman itu akan bertumbuh, tanaman itu akan berbunga, berdaun, tanaman itu akan berbuah-buah, dan buahnya pasti sangat lebat. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, tanah yang berakar, pohon yang berakar, pohon yang bertumbuh, pohon yang berdaun dan ranti-rantinya, pohon dan dia akan berbuah. Nah, ada hal yang paling luar biasa di sana. Pohon bisa berbuah, bisa berbuat lebat, bisa berbuat tidak lebat, bahkan berbuah sedikit.
bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak sekali. Dan itu kita bisa menyaksikan. Ternyata ada pohon seperti itu. Dan itu kenapa? Mengapa terjadi seperti itu? Ternyata ini harus dilakukan. Supaya buahnya itu banyak, maka Tuhan melakukan ini bagi kita. Ya, sekali lagi, Tuhan menghendaki kita sebagai pribadi, sebagai anaknya berbuah banyak. Tetapi ada kalanya kita tidak berbuat banyak. Dan supaya kita berbuah banyak, maka ini yang dilakukan Tuhan bagi kita. Supaya kita berbuah banyak. Yang pertama, pohon itu harus dipupuk. Apa pupuknya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan seperti ini. Dia akan memupuk kita dengan cara seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang supaya kamu sempurna dan utuh. Supaya saya dan saudara sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Ternyata untuk berbuah itu, berbuah yang lebat, Tuhan membuat kita dengan segala ujian yang kita hadapi. Supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin berbuah banyak. Dengan ujian ini, kita dilatih untuk Tuhan untuk naik level. Pak Jeffrey, sahabat saya, yang bersama-sama di RPK, ya, kita belajar, dan juga Ibu Nina, Pak John, Ibu Ase, Ibu Amika, Pak Ronald, kemudian Ibu Sondang, Pak Pendeta Eser, Pak Pendeta Setia, dan juga Pak Pendeta Alex. Ternyata hari-hari ini memang kita mengalami hal seperti ini. Kita tetap diuji dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang ini kita menghadapi namanya virus corona. Kita diuji di sana supaya kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berbuah, dan buahnya itu matang, supaya dikatakan supaya saya dan saudara menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang dilakukan pupuk yang pertama. Dipupuk kita oleh Tuhan sendiri. Dan karena dia mengharapkan supaya saya dan saudara itu berbuah dalam hidup kita. Yang kedua, yang Tuhan lakukan bagi kita, Tuhan sendiri yang mengharapkan buah, dan dia melakukannya ini supaya kita berbuat banyak. Ini yang dilakukan. Dia akan bersihkan rantingnya. Ya, Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Suatu pohon, ada ranting yang tidak berbuah, itu dipotong. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Menyakitkan Bapak Ibu. Kita dipotong, ranting dipotong supaya lainnya bisa berbuah banyak. Nah, itu yang dilakukan karena dia mengharapkan kepada kita suatu pohon yang berbuah banyak. Pribadi yang semakin dewasa, yang berbuah banyak. Artinya pada saat kita berbuah banyak, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, yang kita tahu bahwa apa yang kita peroleh semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan membuat semuanya itu supaya datang kepada kita. Supaya apa yang kita peroleh itu kita bagikan kepada banyak orang. Bukan apa yang kita terima, yang kita hitung. Tapi yang Tuhan hitung, ada berapa banyak yang saudara berikan bagi banyak orang. Berbuah untuk membagikan berkat. Diberkati untuk memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini yang pertama, dipupuk dengan ujian. Yang kedua, dipotong rantingnya supaya semakin berbuah. Dan kalau kita berbuah banyak, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 8? Kalau saudara berbuah banyak,
Itu pun Tuhan yang lakukan, dan kita hanya berserah kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita berbuah banyak, apa yang terjadi? Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Ini yang tujuannya, tujuan kita berbuah banyak supaya Tuhan dimuliakan dengan kita yang berbuah banyak. Puji Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau kita berbuah banyak, kita akan membagikan buah-buah itu kepada banyak orang, supaya orang itu mendapatkan berkat daripada kita. Kita berbuat banyak supaya menjadi berkat. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Perhatikan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan harapkan. Dia dimuliakan karena kita berbuat banyak, dan berkat itu yang berbuah banyak itu akan memberkati banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini kami boleh merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin.